Ini semua adalah sikap Ahlus Sunnati wal Jamaah kepada penguasa. Ya, dan ini adalah perkara yang ma'ruf, di mana Ahlus Sunnati wal Jamaah mereka sangat mentaati penguasa mereka dalam perkara yang benar, dalam perkara ketaatan kepada Allah. Ya. Dan mereka tidak mentaati para penguasa di dalam bermaksiat kepada Allah. Hanya saja tidak ada di dalam prinsip mereka untuk memberontak, untuk keluar, ya. Tidak keluar atas penguasa secara fisik, tidak pula secara lisan, tidak pula secara hati, ya. Artinya kita tidak memberontak atas penguasa itu dengan kekuatan, ya, kekuatan fisik, dan tidak pula secara lisan dengan kita menjelek-jelekkan para penguasa, menghina para penguasa, membongkar keaiban mereka di depan mata umum. Ya. Kita menahan lisan kita untuk membicarakan mereka sebagaimana kita menahan anggota-anggota badan kita yang lainnya untuk tidak memberontak kepada mereka. Ya. Menahan lisan itu termasuk perkara yang bisa dikatakan sulit, ya, di masa-masa di mana kita melihat kebobrokan penguasa. Ya. Banyak orang yang mungkin tidak memberontak dengan fisiknya, ya, tidak melakukan bom bunuh diri, tidak mempersenjatai diri dengan alat-alat senjata api, ya. Tidak melakukan tindakan-tindakan demo misalnya. Tetapi betapa banyak orang yang tidak kuasa untuk menahan lisannya, ya. Dia tidak memberontak secara fisik, ya. Seperti yang kita sebutkan, tidak pernah melakukan bom bunuh diri, tidak pernah demo, tidak pernah melakukan persiapan-persiapan aksi-aksi untuk kudeta dan sebagainya, ya. Tapi terlalu banyak orang yang melepaskan lisannya dengan sekehendaknya kepada para penguasa mereka, ikut-ikutan latah membicarakan kebobrokan dan kejelekan penguasa, ya. Ini juga termasuk memberontak, khuruj alal hukam, walaupun tidak dengan fisik. Dan yang termasuk pula al-khuruj alal hukam, yaitu menulis, ya, menulis sesuatu yang menjatuhkan kewibawaan penguasa, ya, di media-media misalnya. Ini termasuk al-khuruj alal hukam. Kejelekan dan kejahatan ini tidak kalah hebatnya daripada orang yang melakukan bom bunuh diri. Ya. Kenapa sekarang mereka sibuk, ya, mengurusi orang-orang yang melakukan bom bunuh diri? Karena dianggap merusak, ya, mengganggu stabilitas keamanan kaum muslimin. Ya. Sementara mereka sendiri melakukan hal yang tak kalah dahsyat dampaknya kepada stabilitas keamanan kaum muslimin. Yaitu apa? Propaganda politik, ya. Provokasi politik yang mereka lakukan terhadap para penguasa muslimin dengan berbagai intrik-intrik, ya, dengan berbagai kelicikan-kelicikan. Mereka menuliskannya di media-media, mereka memperbincangkannya di seminar-seminar, di pertemuan-pertemuan, di acara-acara TV. Ya, itu tidak kalah dahsyatnya dibanding bom bunuh diri. Bahkan bisa jadi lebih dahsyat. Ya, kalau bom bunuh diri itu dampaknya 1, 2, 3, 4, 5 orang, 6 orang yang di sekitarnya. Paling beberapa orang saja, segelintir. Kalaupun banyak puluhan orang. Ya. Tapi yang dilakukan oleh mereka-mereka yang melepaskan lisannya dan tulisannya di berbagai media itu untuk mempropaganda
memprovokasi ya terhadap para penguasa muslimin. Dampaknya bukan kepada 10, 20, 30, 100, 200, 300 ya, tetapi kepada segenap masyarakat muslimin yang ada di belahan negara mereka itu, yang menyaksikan media tersebut, yang sampai kepadanya media tersebut ya. Sehingga setiap orang yang membacanya atau setiap orang yang mendengarnya hatinya menjadi panas, menjadi murka, menjadi memberontak kepada penguasanya ya. Nah, ini kenyataan di kalangan kaum muslimin ya. Mereka tidak lagi mengindahkan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk saling nasihat menasihati kepada orang yang telah dikuasakan oleh Allah terhadap urusan mereka. Saling nasihat menasihati itu bukan menjatuhkan kewibawaan, bukan dengan menghancurkan harga diri penguasa. Saling nasihat menasihati itu artinya adalah di mana mereka mengharapkan kebaikan kepada penguasa tersebut ya, dengan mengarahkan mereka kepada kitabullah was sunnah, dan dituntunkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu dilakukan secara sirran la alaniyah, secara rahasia dan bukan terang-terangan ya. Nah, disebutkan di dalam riwayat Ibnu Abi Asim, ta'khudhu biyadihi ya, engkau mengambil tangannya dan engkau membicarakannya antara engkau dan dia saja. Nah, dan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Seutama-utama jihad adalah kalimat benar yang disampaikan di hadapan penguasa yang zalim. Nah, hadza huwa ya. Saling nasihat menasihati itu bukan menjatuhkan dan meruntuhkan kewibawaan penguasa, tetapi dilakukan dengan cara-cara yang baik, yang memperbaiki, yang mendukung, bukan ingin menggulingkan, menggantikan satu penguasa dengan yang lainnya hanya karena ambisi pribadi-pribadi mereka. Makanya dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barakallahu fikum, sebagaimana dalam riwayat Abi Bakrah dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim dan dihasankan oleh Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah, kata beliau, as-sultanu dhillullahi fil ard ya, penguasa itu adalah naungan Allah di muka bumi. Faman ahanahu ahanahullah, maka barang siapa yang menghinakan mereka, Allah akan hinakan dia. Waman akramahu akramahullah, barang siapa yang memuliakannya maka Allah akan muliakan dia. Nah, sekarang penguasa itu kehormatannya tidak lebih mulia daripada seorang penjahat. Ya, setiap orang yang melihat penguasa dia jijik, benci, murka, marah. Ya, yang ada di dalam benaknya hanya buruk sangka. Kalau dia melihat penguasa, yang terbayang di dalam pikirannya bahwa ini adalah koruptor, ini pemakan uang rakyat, ini pengkhianat, ini. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Karena sikap-sikap yang telah dilakukan oleh mereka-mereka yang khuruj alal hukam, mereka-mereka yang memberontak kepada penguasa dengan lisannya atau dengan tulisannya tadi. Barakallahu fikum. Nah, ya. Bahkan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah ya, sejelek dan sejahat apapun penguasa itu, maka tidak boleh kita memberontak kepadanya selama dia tidak menampakkan kekafiran yang nyata, kufrun bawah. Indakum minallahi burhan, yang kalian punya hujjah nyata daripada Allah atas kekafirannya. Nah, jadi yang namanya teroris pada saat ini itu sudah sangat kabur dan tidak jelas. Ya.
sebenarnya banyak kalangan yang pantas untuk disebut sebagai teroris. Bukan hanya para pelaku bom bunuh diri. Mereka memang juga teroris. Ya. Dan para tokoh-tokoh politik itu adalah para gembong-gembongnya teroris. Limada? Karena mereka yang selalu melakukan teror terhadap stabilitas keamanan kaum muslimin dengan propaganda-propaganda politik mereka, intrik-intrik politik mereka, dengan berbagai kelicikan-kelicikan politik mereka, sehingga negara ini selalu gonjang-ganjing. Satu kasus tidak selesai, kemudian diikuti dengan kasus yang lainnya, dengan berbagai keributan, keonaran, kekacauan. Tidak jelas juntrungannya. Jadi kalau mau ingin menunjukkan jari kita siapakah teroris itu, banyak pihak yang bisa ditunjuk sebagai teroris, termasuk para tokoh-tokoh politik itu. Ya. Makanya Islam tidak memberi peluang untuk kita menjatuhkan kewibawaan penguasa sejelek apapun dia, selama dia adalah muslim dan menegakkan salat. Naam. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, pernah suatu ketika Abu Dzar radhiyallahu an ketika di Rabadah, ya, di masa beliau diasingkan di wilayah Rabadah, beliau ditemui oleh sekumpulan orang dari Irak. Ya. Mereka mengatakan, ya Abu Dzar, i'qid lana liwa'an ta'tika ar-rijal tahtahu. Ya. Wahai Abu Dzar, tegakkan bendera, niscaya akan datang orang-orang yang membelamu di bawahnya. Ya. Mereka mengajak Abu Dzar untuk memberontak kepada penguasa. Ya. Di masa siapa Abu Dzar diasingkan? Di masa Utsman. Ya. Nah, yang telah disebarkan berbagai gosip tentang kejelekan-kejelekan penguasa. Maka beliau mengatakan dalam keadaan dia diasingkan oleh penguasa di wilayah Rabadah, kata Abu Dzar, mahlan ya ahlal Islam. Sebentar wahai para penganut Islam. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul. Karena sungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sayakunu ba'di sultanun, akan terjadi setelahku penguasa, fa'izzuh, maka muliakan penguasa itu. Famanil tamasa dhillahu thaghara fil islami thaghra, maka barang siapa yang mencari-cari kerendahannya, berarti dia telah melubangi di dalam Islam sebuah lubang. Walam tuqbal minhu taubah hatta yu'iduha kama kanat, dan tidak akan diterima taubatnya sampai dia mengembalikan lubang itu sebagaimana sebelumnya. Ya. Kalau sekarang bukan lagi hal yang rahasia, di mana para penguasa itu diintai kesalahan-kesalahannya, kecil-kecilnya. Ya. Bukannya kita membela kesalahan-kesalahan itu. Yang namanya kesalahan adalah kesalahan. Tapi bukan demikian cara mensikapi kesalahan dan kekeliruan para penguasa. Ya. Sampai dia buka situs porno di gedung DPR pun bisa diketahui dari atas. Ya. Kemudian diekspos sebesar-besarnya. Bukannya kita membela penguasa yang seperti itu. Ya, tapi bukan demikian cara Islam untuk menangani masalah terhadap penguasa. Ya. Kalaupun seandainya hal itu terjadi, dan memang terjadi, bagaimana cara mengatasinya? Hal ini diobati oleh orang-orang yang berwenang. Kabarnya tidak diekspos besar-besaran, tapi diobati oleh pihak-pihak tertentu yang berwenang, sehingga obatnya itu benar-benar manjur, ya, dan masyarakat tetap menjaga kewibawaan penguasanya. Barakallahu fikum. Naam.
Demikian Abu Dzar radhiyallahu an, dalam keadaan disudutkan, diasingkan oleh penguasa, beliau tidak mau terpancing untuk diajak memberontak kepada penguasa. Nah, dalam riwayat lain disebutkan, dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Hudzaifah ibnul Yaman, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihaddi wa la yastannuna bisunnati. Akan ada setelahku para penguasa yang mereka tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku dan tidak mengambil sunnah dengan sunnahku. Wa sayaqumu fikum rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins. Ya, dan kata beliau, akan ada di antara kalian nanti para penguasa orang-orang yang hati mereka adalah hati-hati syaitan yang berada pada jasad manusia. Ya. Kurang apa jahatnya penguasa yang seperti ini? Hatinya, kata Nabi, hati syaitan. Ya, hatinya itu adalah hati syaitan dalam jasad manusia. Nah, akan ada nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu kaifa asna'u in adraktu dzalik? Ya. Aku bertanya, kata Hudzaifah, bagaimana aku berbuat, apa yang harus aku lakukan jika aku mendapatkan yang demikian itu? Qala, apa kata Nabi? Memberontaklah kalian, ya, demolah kalian, kemudian sebarkan kejelekannya, ya, atau kudetalah dia? Tidak. Nabi menjawab, tasma'u wa tuti'u lil amir wa in dharaba dhahraka wa akhadha malak. Mendengarlah engkau, taatlah engkau kepada penguasa walaupun dia memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Ya. Sekarang banyak kejadian eksekusi tanah di mana para pemiliknya memberontak. Ya, melawan polisi, menghajar para petugas. Ya, tidak peduli, yang penting tanahnya jangan dieksekusi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasma'u wa tuti'u lil amir wa in dharaba dhahraka wa akhadha malak. Engkau mendengar, engkau taat kepada penguasa walaupun dia memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Itu kalau memang hartamu. Nah, yang eksekusi tanah ini bukan hartanya, memang hartanya penguasa. Kan gitu. Allah musta'an. Ya, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah, ya, sikap kepada penguasa. Nah, dan peristiwa-peristiwa yang seperti ini dimasukkan ke dalam TV, diekspos di berbagai media cetak, ya, dalam rangka untuk mendapat simpatik daripada kaum muslimin, sehingga mereka menyalahkan dan menjatuhkan para penguasa mereka. Nah, ini adalah al-khuruj 'alal hukam. Jadi yang benar, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, saling nasihat menasihati kepada para penguasa itu adalah dengan tidak memberontak, ya, mengingatkan mereka, kemudian menyadarkan mereka, diajak kepada kitabullah dan sunnah dengan cara-cara yang baik, yang lemah lembut, secara rahasia oleh pihak-pihak yang berkompeten, ahlul halli wal 'aqd, ya, para ulama, para duat ilallah, yang memang mereka bisa didengarkan oleh para penguasa tersebut, ya. Dan para pakar politik tidak berhak untuk menyampaikan nasihat kepada para penguasa, karena mereka adalah biang kerok daripada kekeruhan, sebab mereka punya kepentingan yang terselubung untuk menjatuhkan kekuasaan dan menggantinya dengan kekuasaan yang lain sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan terbukti banyak daripada tokoh-tokoh politik itu, ya, ketika dia belum duduk di kursi yang empuk, suaranya lantang, ya, lantang sekali. Begitu mendapatkan kursi yang empuk, wala sepatah kata dan satu kalimat pun yang keluar daripadanya. Nah, dan dia menjabat juga tidak lebih baik daripada yang sebelumnya. Inilah kenyataan di mana, ya, propaganda politik itu benar-benar membuat kacaunya stabilitas keamanan kaum muslimin hanya demi kepentingan-kepentingan pribadi-pribadi ataupun kelompok-kelompok tertentu dari para politikus.
Nah, ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ya, yang ketiga. Pembahasan hal ini adalah pembahasan yang panjang, tapi sikap Ahlus Sunnah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah saling menasihati penguasa dengan cara yang baik, dan tidak dengan cara yang bisa membuat kerusakan. Nah, dan kita tahu bagaimana sejarah para ulama kita. Kita tahu Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Al-Imam Ahmad itu disiksa, dipenjara. Ya, dan bukan hanya pada satu masa pemerintahan, sampai bertukar 3 kali khalifah. Ya. Beliau mendekam di dalam penjara dan disiksa. Ya. Dalam keadaan beliau alal haq. Sementara penguasa berpendapat dengan pendapat kufur. Apa itu? Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Ya. Nah, ini pendapat kufur. Tapi Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak pernah mengajak kaum muslimin untuk memberontak kepada penguasa. Ya. Bahkan tatkala datang orang-orang yang mengajak beliau untuk memberontak kepada penguasa, beliau menasehatkan. Ya, kata beliau, la takhla'u yadan min ta'ah wa la tashukku 'asal muslimin wa la tasfiku dima'akum wa la dima'al muslimina ma'akum unzuru fi 'aqibati amrikum wa la ta'jalu. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ya, jangan kalian melepaskan tangan kalian dari ketaatan, jangan kalian memecah tongkat persatuan kaum muslimin, jangan kalian menumpahkan darah kalian, jangan pula darah kaum muslimin bersama kalian. Lihatlah akibat urusan kalian, jangan kalian tergesa-gesa. Ini Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam keadaan banyak dari kalangan muslimin sudah siap, ya, di luar pintu penjara untuk menunggu fatwa Al-Imam Ahmad memberontak kepada penguasa. Nah, demikian pula Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Ketika beliau dipenjara oleh penguasa, beliau tidak pernah melakukan ajakan untuk memberontak kepada penguasa tersebut. Ya. Bahkan penjara bagi mereka adalah tempat di mana mereka beristirahat, ya, untuk melahirkan karya-karya ilmiah. Nah, bukan tempat untuk mengatur makar bagaimana mengkudeta penguasa. Subhanallah. Ini para ulama ahli sunnah. Sehingga ajaran sunnah itu membawa kedamaian dan tidak membawa kepada kerusakan umat manusia.